Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita kembali berjumpa di GKK TV dalam acara perdana Berkebun Yuk. Nah, hari ini kita akan berkebun bersama dengan Ibu Reni. Kita akan belajar bagaimana kita menanam tanaman hias yang mudah perawatannya, yang tidak membutuhkan tempat yang luas ya. Kalau kita punya tempat yang nggak terlalu luas, kita tetap bisa berkebun atau bertanam tanaman hias. Nah, sebelum kita belajar bagaimana nanti kita bertanam atau berkebun, ada satu hal seperti biasa yang ingin saya informasikan, bahwa ketika Bapak Ibu punya pergumulan, jangan khawatir ya. Kami dari tim doa GKK siap mendukung di dalam doa untuk pergumulan Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Silakan klik di GKK TV ini, ada tulisan doa dan Alkitab. Pilih doa, nanti akan keluar formulir atau form permohonan doa. Silakan diisi nama, kemudian apa yang ingin didoakan, lalu masukkan atau cantumkan nomor HP dan klik kirim. Nanti kami tim doa GKK akan mendukung di dalam doa sebagai sahabat doa bagi Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi jangan putus asa ketika punya banyak pergumulan. Silakan hubungi kami dan kami siap mendukung di dalam doa. Oke, sekarang kita akan berjumpa Ibu Reni, kita akan belajar menanam tanaman hias. Halo Reni, apa kabar? Baik, apa kabar juga Bu Puspa? Iya, senang sekali ya hari ini bisa berjumpa dengan Reni, khususnya dalam acara perdana loh nih buat GKK TV ya, dalam acara Berkebun Yuk. Nah, kita akan belajar dari Reni tentang tanaman hias ya, bagaimana bertanam tanaman hias, karena saya lihat Reni kayaknya hobi nih berkebun ya. Iya. Hobi tanam tanaman hias. Nah, makanya kita mau belajar ya bagaimana bertanam tanaman hias yang tidak sulit perawatannya dan tentunya juga nggak perlu lahan yang luas ya. Iya. Apalagi rumah di kota kan kadang lahannya kecil ya. Jadi betul, mau belajar bagaimana kita menanam tanaman hias yang mudah perawatannya dan tidak membutuhkan tempat yang terlalu luas. Nah, silakan Reni, apa aja hari ini yang kita akan pelajarin jenis tanamannya? Mungkin Reni bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, yang pertama saya mau perkenalkan tanaman ini. Ini adalah namanya Monstera deliciosa. Tanaman ini sudah lama ada di Indonesia walaupun dia bukan tanaman Indonesia asli. Beda awalnya asalnya dari Amerika Latin. Tapi dari zaman mamah-mamah kita dulu pun sudah ada ya ini. Bukan satu hal yang baru ya. Ya, ini tanaman sebenarnya asalnya dari hutan. Jadi dia cocoknya di tempat yang teduh, yang ternaungi. Kalau pagi tersinar matahari, kena sinar matahari seperti ini ya nggak apa-apa karena nggak terus-terusan, paling cuma berapa jam aja. Tanaman ini namanya Monstera deliciosa. Kenapa? Karena di habitat asalnya genus tanaman ini, kelompok tanaman ini tuh bisa tumbuh sampai sekitar 18 meter di hutan. Dia merambat di pohon-pohon di hutan yang tinggi-tinggi itu mencari matahari. Jadi tumbuhnya dari dasar hutan, dia nanti merambat mencari batang untuk dia bisa rambati. Jadi kita lihat di sini akarnya, ada akar yang ke bawah mencari makanan, dan akar yang melilit batang, ada akar aerial, akar udara, itu untuk menangkap hara dan dari lingkungan sekitarnya. Jadi fungsinya ada beberapa ya ini akar ya? Nah, tanaman ini juga karena besar itu dibilangnya monstera, kayak monster ya, monstrous ya asal katanya. Besar, di alam dia bisa daunnya mencapai 1 meter. Nah, kalau di rumah daunnya ini nanti bisa besar nggak? Bisa, ini besarnya seperti ini. Ada yang lebih besar lagi, seperti itu, udah jauh lebih besar, 2 kali lipatnya. Nah, ini tuh saya potong karena terlalu besar, kurang bagus menurut saya gitu loh ya. Jadi kita pertahankan kecil. Disebut juga nama belakangnya itu deliciosa karena buahnya. Ada buahnya ini? Ada buahnya. Buahnya. Di sini kita nggak pernah ketemu buahnya, tapi di negara asalnya itu orang bisa makan. Buahnya katanya konon rasanya itu seperti antara pisang dan nanas. Oh gitu. Bentuknya pun bersisik seperti nanas gitu loh. Tapi di sini jarang ya yang berbuah ya. Kayaknya jarang. Mungkin di hutan bisa ya, karena dia mungkin membutuhkan kelembaban yang tinggi sekali. Di atas 90% untuk bisa berbuah gitu. Saya belum pernah
di rumah ini berbuah. Kalau seperti ini udah berapa tahun kira-kira? Ini saya mungkin ada 3 tahun ya, 3 tapi kan tahun ya. sering dipotong. Iya. Saya sering pakai untuk merangkai di gereja untuk tim bunga. Daunnya ya. Nah, Gitu. terus ada tanaman apa lagi? Yang Ya, kita ke di tempat belakang. lain ya. Kita Oke, pindah dulu ya. ya. Nah, pemirsa, tadi kita sudah melihat ya, sudah mengenal tanaman monstera. Nah, sekarang berikutnya Reni akan tunjukkan tanaman yang lain yang tentunya kita akan pelajari cara menanamnya hari ini. Silakan Reni, ada tanaman apa aja? Oke, yang kedua masih monstera juga. Oh, ini termasuk jenis monstera? Iya, ya. Oh. Bolong-bolong juga. Oh, karena daunnya. bolong-bolong ini sehingga Sebenarnya enggak dari masuk bolong-bolong. rumpun monstera itu ya? Iya, enggak dari bolong-bolongnya juga, tapi memang ada karakteristiknya yang mirip gitu ya. Nah, ini dibilangnya kalau di kita tanaman janda bolong. Oh, karena bolong-bolong. Sebenarnya menurut dengar-dengar kabar, asalnya itu bukan janda bolong, tetapi rondo bolong. Oh, rondo bolong. Rondo itu rondonya- janda. Rondo itu bahasa Jawa. Nah, menurut bahasa Jawa kan rondo itu janda. Janda, Tapi betul. sebenarnya bukan rondo, tapi rondo bolong. Jadi Ron- daun yang ada bolongnya. Katanya ron itu daun ya. Saya juga Itu bukan orang bahasa Jawa. apa? Katanya Jawa, saya nggak ngerti. Nggak tahu, saya orang Nah, Jawa. pokoknya dengar-dengar begitu, nggak tahu kebenarannya. Jadi ini memang dia bolong-bolong. Nama latinnya seperti yang tadi depannya monstera. Tapi ini monstera adansonii ya. Dia ini banyak sekali ditemukan di Indonesia. Iya. Tapi seperti si monstera deliciosa juga berasal dari daerah Amerika Latin, Oh. Amerika Tengah dan Selatan di hutan hujan tropis sana. Nah, sekarang ini lagi ngetren ya kayaknya ya. Ini ngetren berapa tahun Padahal belakangan. ini udah lama sekali nih tanaman. Benar, Dulu benar liar banget. gitu ya. Nggak ada harganya sebenarnya Maya, Iya. paling juga berapa murah banget lah gitu loh. Kita metik di jalan juga bisa. Nah, tapi orang sering jangan sampai tertipu pesan saya ya. Di marketplace itu banyak sekali yang menawarkan tanaman ini sebagai monstera obligua. Oh. Nah, si monstera obligua itu memang harganya antara puluhan sampai ratusan juta. Kenapa bisa begitu? Karena si monstera obligua itu adalah tanaman yang sangat langka. Oh. Dia memang mirip bolong-bolong, tapi si monstera obligua itu dia kalau dipegang kayak kertas daunnya. Kalau ini kan masih Ini daun bukan lah. ya? Ini bukan yang obligua yang ini Bukan, ini Ah, ya. adansonii. Oh. Nah, ini kalau dipegang tuh masih berasa daun kan? Iya. Kalau Ana lebih tipis kayak gitu. kertas gitu, dan dia lebih dominan lobangnya, Oh. agak kriwil-kriwil dikit gitulah, keriting. Makanya Ya, itu yang mahal ya. itu yang mahal. Kenapa dia bisa mahal? Satu, karena dia jarang sekali ditemukan. Langka, Dan- termasuk tanaman langka berarti ya. Di asalnya itu dari daerah mulai dari Panama sampai Peru Oh. sana di hutan, dan pertumbuhannya kalau di luar hutan itu lama, paling 1 bulan 1 daun pertumbuhannya. Sementara kalau dia ini mah cepet banget, Ya, ini cepat sekali nih. gampang banget. Betul Kalau ya. yang itu lebih susah. Oh. Maka karena ada permintaan dari pasar mungkin banyak dan langkanya itu jadi harganya jadi mahal ya. banget. Meledak ya. Oke. Kalau yang ini sih oke lah, cantik Iya. juga sih sama. Orang sering kalau orang bule bilangnya Swiss cheese plant, tanaman keju Swiss karena bolong-bolong kayak keju Oh, iya, gitu Betul, ya. betul ya. Jadi Ya, ini tanaman perbanyakan ini ini. Lalu apa lagi, Ren? Ini yang kedua. Kalau yang ketiga, ini yang sering disalah sangka dengan monstera juga adalah tanaman ini nih. Sirih gading orang kita bilangnya. Nama latinnya Epipremnum aureum. Oh. Warnanya kuning emas, Kuning, jadi ya. aureum gitu ya. Cantik sebenarnya. Dia ini juga sama seperti si monstera. Tumbuhnya kalau di bawah di tanah, dia tumbuhnya daunnya kecil. Iya. Tapi dia akan mencari bayang-bayang, apakah itu batang pohon ataupun tembok. Nanti dia merambat, makin Besar daunnya. merambat. Nah, bayangkan awalnya kalau di bawah dia paling cuma segede gini ya, Oh. tuh kecil kan, gini ya ukurannya. Nanti bisa sebesar ini. Kalau dia merambat di tanaman, di pohon atau di tanaman, tembok. di tembok, di mana Iya. aja dia ngerambat.
Bisa sebesar itu ya. Ini baru segini. Bisa sampai 3 kali lipatnya gitu. Dan akarnya ini seperti juga akar monstera itu nempel keras melekat kuat di tembok. Jadi dia nggak gampang jatuh. Jeleknya kalau kita nanamnya di sini misalnya, tembok kita jadi rusak ya. Rusak gitu loh. Oke, ini yang ketiga ya. Lalu satu lagi kita akan belajar yang terakhir, masih tanaman hias indoor. Kenapa? Karena sama berasal dari hutan yang juga ternaungi, tidak memerlukan cahaya banyak. Ya, ini adalah philodendron. Philodendron. Mirip juga, memiliki akar udara juga. Iya, akarnya juga di luar ya. Bentuknya kalau philodendron ini, saya mau terangkan juga philodendron itu asal katanya dari philo dan dendron. Philo itu cinta, dendron itu tanaman, katanya tanaman cinta. Nggak ngerti sih kenapa ya dibilang itu. Beda dengan gelombang cinta, lain lagi. Bukan, lain lagi. Nah, dia banyak sekali bentuk-bentuknya. Philodendron, tanaman yang masih bayinya, yang kecilnya, masih anak-anaknya, itu daunnya berbeda bentuknya dengan yang dewasanya. Gitu. Kalau yang ini lihat warnanya berbeda kan, coklat ya. Kalau yang ini, yang lemon, philodendron juga. Waktu kecilnya dia seperti ini. Ya? Ini dia makin besar juga daunnya. Ini juga philodendron, yang ini sanadu. Philosanadu. Ini sama itu lain ya? Lain. Nih, ini perbandingannya. Iya. Ini yang dibilang philo gergaji atau ada yang juga bilang philo buaya. Karena bergerigi nih ya, seperti gergaji. Nah, kalau ini sanadu. Lalu ada lagi ini. Ini burle marx. Sama-sama ini akarnya, kalau bisa dilihat ya. Jadi dia ada batangnya, ada akarnya. Iya. Akarnya itu yang nanti cari makanan ke tanah. Kalau yang ini batangnya yang nempel di rambatan. Iya. Gitu. Ya. Oke, nah jadi 4 macam ya yang kita akan pelajari hari ini, cara menanamnya dan juga cara merawatnya. Oke, pemirsa, ini 4 macam ya, nanti nama-namanya akan ditulis di layar ya. Karena istilahnya susah begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menanamnya. Pemirsa, tadi kita sudah mengenal tanaman yang akan kita belajar menanam hari ini ya, ada 4 macam. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memperbanyaknya. Silakan Ren, gimana caranya nih? Oke, tanaman yang tadi saya perkenalkan itu cara perbanyakannya sangat mudah ya. Bisa menggunakan stek batang saja. Contohnya adalah tanaman ini janda bolong ini atau sirih gading ini. Kita bisa pertama dengan water propagation. Caranya cukup menyediakan air di dalam toples ya. Lalu kita potong. Ini tanaman, batangnya ini ada daun, ada akarnya, muncul dari bawah ketiak daun. Ini ketiak daun ya, setiap ketiak daun nanti akan keluar akar. Kita bisa potong di sini, kita bisa potong jangan terlalu dekat biar dia bisa berdiri ya. Nanti akan keluar tunas dari sela-sela ketiak daunnya sini. Ya, jadi motongnya di antara dua ini ya, nggak boleh kena ke akarnya itu ya. Iya, ini ada banyak daun, di tiap daun ini punya potensi untuk menumbuhkan tunas. Jadi tergantung kita mau mendapatkan berapa banyak tanaman dan apakah kita mau gunakan tanaman ini untuk hiasan di dalam ruangan. Bisa juga ya. Kalau misalnya kita mau hiasan dalam ruangan, kita bisa sekaligus potong beberapa ruas sekalian gitu ya. Nah, kita potong di tengah-tengahnya saja begini. Lalu tinggal kita masukkan aja ke air gini. Mudah ya. Seperti ini si janda bolongnya ini. Sama juga? Sama. Ya, saya mau tunjukkan di sini. Ini mulai keluar nih akar di sini. Ya, kita bisa. Kalau dia sudah keluar akar lebih dulu, itu lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan tanamannya tumbuhnya lebih cepat. Karena sudah ada akarnya itu ya. Lihat ini, di sini sudah mulai ada akar udaranya dan di sini nanti dia akan keluar tunasnya. Tuh, ini ada akarnya juga.
Kalau seperti ini masih bisa dipotong lagi nggak nih? Oh, benar Bisa sekali. ya? Bisa banget ya. Yang tidak bisa adalah di sini. Nah, ini. Di sini kan sudah tumbuh akar. Iya. Tapi yang di sini nggak ada nih, nggak ada. Itu nggak bisa ya? Ini namanya nodus ya. Buku-bukunya. Oh. Ini buku-bukunya. Jadi kalau dia belum ada buku, yang sini belum ada buku, Nggak baru bisa sampai ya? sini aja. Oh. Jadi kita jangan potong di sininya. Jadi yang penting kita lihat, perhatikan akarnya nih ya. Kadang-kadang akar belum tumbuh kayak ini, nggak ada akarnya, Iya. belum ada. Tapi dia bisa menumbuhkan akar, asal Oh. sudah ada buku di daunnya itu. Ya, kita bisa mau di seluruhnya begini udah langsung besar bisa, atau kita mau yang lebih kecil juga bisa. Di sini misalnya baru segini juga bisa. Nah, seperti ini belum, akarnya belum keluar yang sini. Ini tadi patah. Ini ya keluar akarnya. Tapi ini sudah keluar ya akarnya ya? Nah, kita potong di sini bisa. Oh. Tuh ya, ini dimasukkan di dalam sini juga bisa. Ini begini aja. Kita yang penting kita masukkan ke air gitu. Nanti dia akarnya makin tumbuh. Usahakan titik tumbuhnya itu jangan tenggelam. Nanti dia nggak dapat oksigen dari udara. Oh, berarti ada akarnya yang disisakan di luar gitu maksudnya? Jangan kena air maksudnya? Akarnya nggak apa-apa kena air, tetapi yang ketiak daunnya itu kalau bisa di permukaan daun. Dia kalau kita taruhnya agak atas, nggak langsung kena air juga, nggak apa-apa, dia akan akarnya akan tumbuh nyari air. Maksudnya nih ketiak daunnya ini jangan sampai terendam ke air gitu ya? Iya. Ini kan jelek nih, tumbuhnya bengkok gitu ya. Potong lagi ya. Kita potong lagi aja. Nanti dia tumbuh lagi. Seperti ini. Nanti kalau akarnya itu sudah banyak, kita boleh pindahkan ke media tanam. Oh. Ini cepet kok. Ya, paling sebulan juga sudah ini. Biasanya kita bisa taruh ini di tempat teduh. Kalau habis kayak gini nih, jangan di tempat panas yang terkena sinar matahari langsung. Dia bisa kebakar, daunnya kuning-kuning, ya. Jadi ini kita taruh di kamar mandi juga boleh. Di dalam ruangan nggak masalah ini? Nggak masalah sama sekali karena memang dia tanaman hutan. Ya, semua tanaman hias indoor itu yang cocok untuk jadi tanaman hias indoor itu adalah tanaman hutan asalnya. Jadi mereka memang tidak memerlukan matahari langsung. Matahari langsung, apalagi yang terik, yang berlebihan itu. Nah, seperti ini. Kalau udah ada akarnya kayak gini, kita bisa juga langsung tidak perlu diairin lagi. Ini kalau kita taruh di dalam ruangan kan lebih bersih ya, pakai air. Tinggal kita ganti kalau mulai dia berkurang airnya, itu berkurang airnya kita tambah atau jangan lupa kasih ABT ya seperti tadi Bu Novi bilang, takutnya ada jentik nyamuk. Iya, kalau di dalam ruangan kan kadang-kala kalau kita taruh air didiamkan beberapa lama bisa keluar jentik-jentik nyamuk. Bahaya. Nah, kita bisa kasih ABT dikit ya, untuk nggak masalah buat tanaman. Memunculkan jentik-jentik nyamuk. Nah, kalau sudah bisa juga kita langsung menanam di media tanam. Ya, dia sangat mudah. Nah, di sini saya punya styrofoam bekas, saya potong-potong. Sebenarnya ada yang jual yang sudah dipotongin. Tapi kan kita sering juga beli belang elektronik ya, daripada dibuang. Kita potong-potong aja ukuran segini. Tujuannya apa sih pemberian ini? Ini supaya di dasar pot ini tidak ada genangan air. Gitu loh Bu Novi. Kita taruh sedikit aja. Hanya untuk mencegah supaya tidak mampet lubang-lubang di dasar pot yang ini nih. Kan kalau beli pot harus penting ya, harus ada lubangnya. Supaya air bisa ini ya. Kalau enggak dia akan tergenang dan busuk ya? Mati dia. Gitu ya. Ini semua kita kasih ininya seperti ini. Lalu di sini saya menggunakan ini adalah pakis andam. Tapi bikin, maksudnya sendiri diolah sendiri atau beli sudah ada begitu? Ini saya beli di toko tanaman. Alat-alat pertanian. Ya. Susah ditemukan pakis andam. Jadi kalau ada kita campur aja dengan pupuk kandang dan kompos. Jadi ini pakis
pakis andam, pupuk Lalu, kompos, kompos, lalu pupuk kandang. 1:1 ya. Kalau ini sulit ditemukan, bisa juga kita menggunakan media tanam yang sudah jadi. Karena tanaman ini gampang sekali tumbuhnya, dia cukup pakai media tanam biasa. Ya, dalam hal ini saya pakai tanah subur. Ini udah campuran kompos, pupuk kandang, sekam bakar. Udah dicampur ya. Iya. Jadi beli jadi di tukang tanaman, bilang aja beli tanah subur. Pokoknya gitu media tanam untuk filo gitu aja. Udah tahu ya. Gampang deh, umum. Ya, jadi dia udah cukup ini. Tapi kalau kita mau dia lebih subur lagi, bisa ditambahin aja ekstra pupuk kandangnya. Oh. Gitu ya. Jadi ini yang penting di media mereka ini adalah harus gembur. Oh. Jadi nggak gampang padat. Nggak boleh sampai ngekumpal gitu ya. Iya. Ini Ini lagi ya? tinggal Oh. kita tuang aja. Kira-kira sedalam yang tergantung ukuran mau ya. bibitnya ya. Misalnya saya ada di sini Philo Burle Marx ya. Ini akarnya sudah panjang. Ini kalau sudah panjang ini boleh Boleh dipotong, tapi kalau dia kering kita potong. Tapi kalau enggak, saya sih biasanya tidak terlalu ini. Yang kering-kering kita potong aja. Ini kan udah kering. Nanti dia akan terangsang untuk menumbuhkan akar baru. Oh. Nah, seperti ini. Kita taruh begini, cari posisi yang kita kira-kira kita suka. Maunya ngadep kemana. Nah, ya seperti ini. Langsung dikubur aja sama media yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kan si media ini kan hitam-hitam begitu ini ya, kurang begitu cantik. Nah, kita bisa berikan buat nutupin ininya ya. Nah, ini fiber sabut kelapa. Ya, ini fungsinya apa ya? Cuman buat mempercantik aja, supaya ya. Kalau kita nyirem, itu media tanamnya nggak nyiprat kemana-mana. Oh. Jadi kita tutupin gini aja. Oh, jadi tujuannya cuma hanya untuk supaya nggak nyiprat dan supaya untuk cantik aja ya? Iya, tapi dia juga menyimpan air juga sih. Iya. Itu jadi lumayan menahan, memberi kelembaban kepada si tanaman. Nah, begitu sudah jadi. Ya. Ini pun nanti kalau bisa sudah besar, itu ya. Kan nggak mungkin tertampung di sini terus. Kita bisa pindahkan ke sini, gitulah. Ada pertanyaan, Ci? Ya, nanti di sini tinggal perawatannya, ini lagi memperbanyaknya ya? Iya, ya. Ini memperbanyaknya. Kalau yang seperti ini sama tekniknya? Semua sama ya? Sama. Prinsipnya ya? Intinya sama. Seperti ini kan kelihatan nih ya, ada ininya. Kita bisa potong juga. Di sini. Kalau akarnya panjang, ya kita potong aja, nggak apa-apa, nanti dia tumbuh lagi. Ya. Ini perbedaannya Monstera dari Philo dari Monstera, dia ada seludang daunnya seperti ini. Nah, akarnya. Nah, di sini kelihatan kan akar udaranya. Ada ruas-ruasnya juga. Nah, di sini tuh kelihatan ada titik tumbuhnya di ketiak daun ini. Jadi kalau kita potong, dia akan tumbuh keluar gitu loh. Ini ditanam tidur juga bisa kali ya? Bisa banget ya. Kalau pot yang panjang kan sekarang musim ya. Ini contohnya ya, yang besar banget gitu. Karena ada pot sekarang yang panjang bisa ya. Betul. Iya. Padahal kemarin saya lihat itu pot panjang, tapi nggak saya beli. Kan banyak tuh pot panjang. Ini kalau saya nanamnya begini, dia akan tumbuh ke atas. Kalau manjang begini, nanti dia keluar tunasnya dari sini. Karena kan rata ya. Kalau dia lebih tinggi, dia akan keluarnya tunasnya dari yang paling ujung. Gitu. Kita nanti cari pot panjang. Ya, ini bisa jadi beberapa tanaman nih sebenarnya. Iya, antar ruas ya. Nah, namanya jadi prinsipnya sama. Sama. Ya. Kita gini.
sudah dapat berapa tanaman nih dalam waktu sebentar aja. Nah, jadi pemirsa, sekarang ini lagi musim berkebun ya, apalagi kita banyak waktu di rumah. Mari kita manfaatkan tanaman-tanaman yang nggak susah ya untuk kita perbanyak. Nanti kita juga belajar cara merawatnya dan bisa nggak perlu tempat yang luas lah untuk menanam tanaman ini ya. Ini tanaman betul hias sekali. di rumah, ya. Nanti tahu-tahu rumahnya juga jadi lebih hijau, banyak oksigen yang dihasilkan oleh tanaman ini kan, lebih segar. Tanam di dalam ruangan juga bisa ya. Justru ini di dalam ruangan. Betul, ini justru harus di dalam ruangan. Perawatan dan pemeliharaannya cukup kalau kita lihat medianya pas kita pegang gini ya, Bu Puspa. Kalau kita pegang gini, itu sudah terasa kering. Baru dikasih. Kering, ya. Ini kan kering ya, belum disiram. Itu boleh kita siram. Tapi kalau dia masih terasa lembab, jangan disiram. Jadi karena dia nggak boleh terlalu banyak air ya? Nggak boleh tergenang air, tapi dia membutuhkan kelembaban di lingkungannya dia. Jadi kalau saya sih bisa 2 hari sekali juga nggak apa-apa. Kalau lagi musim hujan gini kan lembab ya. Kalau lagi musim kemarau panas itu setiap hari aja. Pokoknya kuncinya adalah kalau dia di dalam rumah adalah harus tangan kita, jari kita masukkan, rasakan kalau kering. Nah, kita siram. Siramnya sekaligus aja sampai dia keluar dari bawah airnya. Dan ini ratakan ya supaya kotor. Kan seringkali ada tatakan. Kita kan nggak mau rumah kita kena genangan kotor, air. Ini ada tatakannya seperti ini. Nah, kalau kita nyiram kan dia keluar dari sini. Kita harus buang ya. Jangan didiemin karena nanti tergenang. Sarang nyamuk juga. Betul. Ya. Terus seringkali juga itu menyebabkan keracunan karena media tanam kita itu kan mengandung garam juga. Kalau kelamaan seringkali garamnya itu larut lalu ngendap di sini, kena ke akar, nanti rusak, menyebabkan dia jadi bercak-bercak coklat, keracunan gitu. Oke. Ya, untuk membuat lebih subur bisa kita semprotkan pupuk daun ya yang mengandung nitrogen lebih tinggi, atau kalau di sini saya suka pakai ini saat pengatur tumbuh yang organik, jadinya cukup dikasih di sini sih takarannya seminggu sekali itu cukup 4 ml per liter air, jadi sedikit makainya itu. Saya suka semprotin, disemprotkan ke daunnya ya, jadi ke daunnya. Ya, vitamin buat daunnya. Kalau nyemprot seperti ini pemberian pupuk ataupun ini hormon itu pagi, kenapa? Karena tanaman itu menyerap hara dan fotosintesis itu pagi hari. Di bawah daun ini ada mulut daun stomata, dia menyerap makanannya dari bawah. Jadi kalau nyemprot pupuk selalu dari bawah. Dari bawah daun, ya, bukan dari atas. Oh ya, saya mau pesan satu juga. Kalau nyirem ya, jangan disiram daunnya. Siramnya media tanamnya, ya. Pakai ceret yang ujungnya kecil lebih baik. Kalau kita nyiremnya di daunnya, seperti ini, jadi bercak-bercak putih. Karena air kita kan tidak terlalu bagus gitu ya. Itu tentang hama penyakit mungkin ya Bu Puspa. Kadang-kala kan suka ada putih-putih, mungkin ada kutu, itu gimana tuh, Ren? Nah, kalau tanaman ini sebenarnya sangat bandel. Gampang banget. Jarang sekali didatangi kutu putih. Biasanya kutu putih. Ya, kutu putih itu biasanya dia kan manis, jadi suka ada semut yang datang ke dia. Cirinya tuh kalau ada semut datang biasanya ada kutu putih. Tapi ya si monstera dan philo ini jarang sekali didatengin kutu putih. Mereka nggak doyan ini ya. Mereka lebih seringnya dimakan ulat. Aduh, ulatnya nakal banget. Yang ini untungnya selamat, tidak ada didatangi ulat. Tapi kalau didatangi ulat, dia tahu-tahu ini udah separuh aja. Biasanya udah dari daun mudanya. Ini contohnya. Ini contohnya ya. Ini udah sobek nih. Ini tuh dimakan ulat. Jadinya waktu dia muda dia dimakan ulat. Kalau udah
kecoklatan gini berarti sudah lama, udah kering Iya, lukanya, betul. Ini ya. juga ya sirih gading ini juga ulet ya. Nah, kalau udah kayak begitu, kita lihat, wah ini belum coklat gini ya lukanya. Kita Buru-buru cari di belakangnya nih, di dekat dia nih. Di belakang sini seringnya nyumputnya, sembunyinya. Nah, warnanya si ulatnya panjang gitu ya. Kalau masih kecil ya segede gini. Warnanya persis sama Daunnya. dengan daun yang ini nggak dimakan. terlalu kelihatan ya, kita nggak Jadi kita ketahuan. ya cuman segaris gitu doang gitu. Ada kayak tanduknya. Nah, Nggak ketahuan. hamanya yang paling utama dari Monstera dan Philodendron itu. Gimana mengatasinya? Gimana? Ambil aja. Oh, ambil capit mulutnya. Kalau jijik pakai aja ini. Gitu ya. Terus kita Nggak ada maksudnya apa? Kan kadang ada juga yang buat disemprotkan ke daun apa nggak ada ya? Mungkin kalau kutu putih kan biasanya pakai air sabun gitu ya. Iya, kalau saya di rumah pakai ini nih, kulit bawang putih. Kalau lagi masak nih saya kumpulin kulitnya. Kemudian saya seduh sama air panas dan diseduh. Kemudian itu disaring, dibuang kulitnya. Saya kasih sunlight. Nah, udah semprot-semprot kabur tuh si semut. Iya, kalau cabai terutama banyak kutu putihnya ya. Oh, kalau dalam hal dia ini saya hampir tidak pernah nyemprot. Karena dia bandel banget, nggak ada yang doyan sama dia. Jadi kecuali si ulat tadi itu. Nah, kalau ulat tadi itu sih kita langsung aja begitu ada yang mulai tanda-tanda dimakan, kita cari aja, dibuang aja. Nah, oke pemirsa, jadi ini ya sudah selesai ya. Iya. Ini ada 4 macam tanaman tadi yang kita sudah kenal jenis-jenisnya. Untuk kita bisa tanam di dalam rumah, terutama ya tempat yang teduh, nggak usah luas, bisa di pot-pot seperti ini, bahkan kecil-kecil pun juga bisa ya Reni ya. Iya. Dan bagaimana cara memperbanyaknya, kemudian cara merawatnya. Nah pemirsa, kita bisa praktekkan di rumah ya. Silakan mempraktekkan dengan situasi pandemi yang kita nggak kemana-mana, kita bisa bertanam ya, berkebun di rumah kita masing-masing. Oke Reni, terima kasih banyak hari ini sudah menambah pengetahuan di acara Berkebun Yuk di GKK TV ini. Ya sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati Reni. Sama-sama. Lain kali boleh ya belajar ke tanaman yang lain. Oke pemirsa, dah.